أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, ini masih hawa dingin ya. Alhamdulillah tadi turun hujan sangat deras sekali, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya, dan semoga Bapak dan Ibu yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengharap apa yang kita amalkan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita masih melanjutkan di hadis yang ke-30 pinter 38 ya. Hadis yang ke-38. Insyaallah hadis yang ke-38, Masya Allah, kita bisa mengambil banyak faedah, dan insya Allah dari faedah ini, apabila kita bisa mengambil hikmahnya, nanti kita bisa menyelesaikan banyak permasalahan yang biasanya kita hadapi, akan tetapi terkadang kita lama-lama di dalam masalah tersebut, yaitu dari faedah hadis yang ke-21 dan seterusnya. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu hadis yang ke-38. Hadis yang ke-38. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya binawafili hatta uhibbahu faida ahbabtuhu kuntu samahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wala in sa'alani
la'utiyannahu wa ista'adani la'uidannahu. Rawahul Bukhari. Ya. Hadis yang sangat mulia para jamaah sekalian. Hadis yang sangat mulia. Dan kita semuanya menginginkan di dalam kedudukan seperti ini. Dan ini sudah kita pelajari sampai berapa episode? Episode yang keberapa Pak Riman? Keempat ya. Insyaallah nanti masih berlanjut lagi. Ya. Dan hadis ini Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah berkali-kali memahami bahwa orang yang ingin menduduki sebagai walinya Allah Subhanahu wa taala, kuncinya ada di apa? Beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa. Masya Allah. Dan pekan kemarin Bapak dan sekalian, kita sudah mempelajari walinya Allah bertingkat-tingkat. Wonten pinten? Ada dua. Yang pertama apa? Ya, melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Itu level pertengahan atau ashabul yamin. Kemudian yang level lebih tinggi lagi, melaksanakan wajib, meninggalkan haram, sunnah dikerjakan, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Masya Allah. Ya. Berarti monggo jenengan sedaya pengin pilih yang mana? Apakah kita di level sedang saja atau kita menginginkan level yang lebih tinggi? Korelasinya, hubungannya dengan pertanyaan yang kemarin Bapak dan Ibu sekalian. Ini kaitannya perjalanan seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala. Jenengan sedaya menuju ke Allah napa menuju ke sinten? Menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan seseorang yang ingin menuju Allah Subhanahu wa taala, kira-kira yang paling baik itu diawali dari napa? Misalnya Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan musibah berkali-kali. Tapi kadang ada orang yang sadar, kadang ada orang tidak sadar. Makanya di dalam kitab Madarus Salihin disebutkan bahwa kalau seseorang ingin melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah awalnya adalah sadar diri. Sadar diri. Dan ini Bapak Ibu sekalian, banyak dipraktekkan ilmu ini ya, banyak dipraktekkan di perusahaan dan di lembaga pendidikan yang pernah kita alami. Artinya apa? Terkadang nama perusahaan kan goyang ya. Goyang seperti jenengan, seperti kita semua. Terkadang ada musibah kita turun. Kadang ada kenikmatan kita senang. Ada musibah lagi, jatuh lagi. Maka dari situ langkah awalnya apa? Sadar diri, menyadari diri kita. Namanya kalau dalam sekolah itu EDS, evaluasi diri sekolah. Kalau kita evaluasi diri sendiri, ya. Dari situ nanti kita akan memahami sebenarnya saya itu siapa. Sebenarnya saya itu siapa? Apakah saya itu hambanya Allah yang benar-benar menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, atau masih tercampur dengan sifat manusiawi yang terkadang sombong. Manusiawi yang terkadang sombong. Makanya dari situ Bapak Ibu sekalian, kalau jenengan sudah melalui langkah ini, nanti jenengan akan bisa memetakan mana nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita rasakan, sudah kita dapatkan, dan mana dosa yang selama ini kita lakukan. Kalau orang sudah mencapai seperti ini, sudah bisa memahami bahwa dia sudah banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia mau menuju pada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ada gandolan, ada penghalangnya, yaitu perilaku yang tidak baik atau dosa yang dia kerjakan. Maka dari sini Bapak Ibu sekalian,
Kalau orang sudah sadar seperti itu, biasanya yang diterima apa? Wajar tidak kalau kita mendapatkan kritikan dari orang yang terdekat kita? Wah, wajar. Berarti kalau kita semakin mendapatkan kritikan, itu sebenarnya apa dari Allah Subhanahu wa taala? Petunjuk apa mboten? Petunjuk. Kalau petunjuk berarti kita sebaiknya apa dengan petunjuk tersebut? Sebaiknya apa? Menerima dan bersyukur apabila ada orang yang memberi masukan kepada kita. Dan ini kaitannya nanti dengan iftiqar, yaitu merasa miskinnya seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya dari situ Bapak Ibu sekalian, mumpung masih ada kesempatan, kita juga masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala usia yang terkadang kita lalai dengan kenikmatan tersebut. Nanti insya Allah kalau jenengan bisa merasakan hal tersebut, insya Allah jenengan jarang mengeluhnya. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Kalau kita merasa sadar diri bahwa kita itu hamba dari Allah Subhanahu wa taala, kita banyak diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita dosa kita masih banyak. Kok masih setiap hari Allah itu memberikan nikmat, masih memberikan kita keimanan, masih memberikan kita kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga nanti kira-kira insya Allah kita akan merasakan nikmatnya menjadi orang yang bersyukur. Makanya doa pada saat usia 40 tahun apa? Rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Doanya apa? Kalau usia sudah 40 tahun ke atas menjadi orang apa? Orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur. Makanya dari sini Bapak Ibu sekalian, kita menghubungkan dari faedah yang nomor 20, ya, anal abda faqirun ilallah la yastagni an ata'i rabbih. Sesungguhnya seorang hamba itu fakir. Fakir itu apa Bapak Ibu sekalian? Bedanya pun fakir sama miskin apa? Itu orang fakir, itu orang miskin tidak mempunyai apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau miskin punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Misal miskin itu kebutuhannya 10, dia baru mendapatkan 5, 4 atau 6 gitu ya. Tapi orang fakir sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bapak dan Ibu sekalian, ini faedah yang luar biasa. Anal abda faqirun ilallah. Sesungguhnya seorang hamba itu fakir, merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yastagni an ata'i rabbih, dan jangan merasa kaya dari merasa cukup dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Artinya senantiasa minta, terus butuh dengan permintaan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya Bapak dan sekalian, pada saat jenengan subhana rabbiyal a'la niku pikiran jenengan kados napa? Maksud si Allah yang maha tinggi. Katanya dengan iki ya merasa rendah, merasa senantiasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa saya baru sadar Bapak dan sekalian, terkadang masalah kita tidak selesai karena apa? Merasa apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Merasa bisa mengatasi, merasa bisa kita selesaikan dengan pikiran kita, akal kita, kecerdasan kita dan lain sebagainya. Gimana pembuatan? Tadi saya baru mendengar Bapak dan sekalian. Ini banyak cerita nih. Banyak cerita, mungkin jenengan sudah banyak mendapatkan ceritanya. Ada seorang pengusaha yang di dalam kehidupannya namanya usaha, terkadang bangkrut dan hutangnya juga banyak dan tidak selesai-selesai. Ternyata kuncinya apa? Untuk menyelesaikan tadi, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Makanya jenengan kalau sudah merasa seperti ini Bapak Ibu sekalian, ya, tadi katanya dengan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa banyak berdoa Bapak Ibu sekalian? Karena kita senantiasa butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, butuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini Masya Allah, kalau kita pahami Bapak Ibu, ya, jenengan yang punya masalah besar, yang terkadang itu godaan dari setan, ya, biasanya digodaan apa? Kalau yang usia sepuh-sepuh biasanya godaannya apa Pak? Ketakutan dengan apa? Dengan kematian. Terus nama buatan? Takut dengan kematian. Tapi padahal ada pesan dari Rasulullah SAW, seandainya kita mati, di ujung kematian kita jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kaitannya dengan rasa syukur tadi apa? Orang yang bersyukur itu sebenarnya banyak husnudzon atau suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari Rasulullah nih, apabila kita sudah sepuh, banyak bersyukur sehingga kita harapkan pada saat kita menjelang kematian kita tidak ada suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kira-kira suudzon pada Allah Subhanahu wa taala itu kadang menyingkapi hati kita membuat Allah itu tidak adil, Allah itu tidak baik, ya Allah itu kok tidak cepat mengabulkan doa-doaku, ya Allah itu tidak kok lama sekali memberikan saya sakit, kok hidup saya seperti ini terus. Terkadang itu ya menggoda kita. Tapi selayaknya karena kita usianya sudah barangkali menuju Allah Subhanahu wa taala, maka banyak bersyukur. Tujuannya apa? Pada saat kita lemah menuju Allah Subhanahu wa taala tadi, kita tidak banyak berpikiran negatif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita di usia 50, 60, 70 tahun, kita pikirannya gerangsang terus. Gerangsang apa, Pak? Gerangsang ini apa? Gerangsang apa ya? Apa? Nggih, gerangsang niku pokoknya banyak obsesi, masih banyak ini nggih. Ya, ternyata obsesinya tadi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Banyak di usia ya 50 60 itu orang yang sudah sepuh itu terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu. Tidak sadar bahwa dia akan menuju Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Pikirannya negatif. Nggih. Pikirannya negatif, dan ini banyak terjadi sehingga apa? Banyak orang tua yang terkadang sakitnya katanya dengan sakit pikiran, gitu. Karena husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala masih kecil di dalam dirinya. Ya. Makanya seorang walinya Allah Subhanahu wa taala, Bapak. Walinya Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Anal abda faqirun ilallah la yastaghni an ata'i rabbi. Selalu merasa miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya insyaallah nggih, jenengan nanti kalau bisa memahami ini, barangkali nanti doa jenengan semakin khusyuk. Ya, doa kita semakin khusyuk. Barangkali doa kita tidak khusyuk karena apa wonten? Ini kejadian. Ada orang yang doa di kuburan. Ini nanti kaitan dengan doa. Dia dalam kondisi butuh, kemudian doa di kuburan. Pas doa, Allah kabulkan permintaannya. Kemudian ada orang melihat ya, doa tersebut dalam kondisi dia berdoa, mengikuti doanya di tempat itu, ternyata tidak dikabulkan. Faktor apa yang menyebabkannya? Faktor apa Bapak sekalian?
Ada orang yang sangat butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Merasa butuh. Kemudian dia ya doa di samping kuburan. Ada orang melihat, orang bodoh atau orang yang nggak punya ilmu barangkali, oh itu orang itu kok doa kemarin di kuburan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku tak melok-melok lah. Ya, doa di samping kuburan. Ternyata doanya yang si A tadi yang dengan kondisi butuh pada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan walaupun di tempat kuburan tadi. Kemudian ada orang si B yang ikut dan melihat tadi tidak dikabulkan. Pertanyaannya kira-kira apa Bapak sekalian faktornya? Faktornya apa? Faktor apa? Katanya dengan faedah nomor 20 niki. Faktor terdesaknya seorang hamba, butuhnya seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nih. Makanya ya Allah kabulkan doa yang dia ucapkan tadi. Sedangkan orang yang tidak tahu tadi sama-sama berdoa, tapi dia tidak, kondisi jiwanya tidak seperti si A tadi, akhirnya tidak dikabulkan. Dan ini ya persepsi doa bahwa doa itu seperti obat, ya seperti obat. Makanya kalau kita semakin yakin Allah Subhanahu wa taala yang berperan di sana, maka kita harus meyakini bahwa obat itu adalah wasilah saja, sedangkan yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hati kita pada saat itu adalah kita yakinkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau dari faedah nomor 20 ini jenengan nanti kok ya, merasa oh iya aku ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Aku wis tua ya, aku wis umur saya wis umur swidak, wis cedak dengan ya, aku kok masih dinikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, sedangkan maksiat yang aku lakukan juga banyak. Kira-kira apa yang harus aku lakukan? Nih, apa yang harus aku lakukan? Sedangkan kita yakin bahwa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini bahwa penyadaran diri kita bahwa kita semua adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala dan kita semua adalah miskin dan tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari situ nanti kita harus introspeksi diri kita. Makanya jangan kalau fair-fairan ya. Kalau fair-fairan itu ya tadi kita minta masukan dari pasangan kita, dari saudara kita, dari siapa. Kira-kira sifat apa sing perlu aku perbaiki? Kira-kira apa yang harus aku perbaiki? Sehingga dari situ nanti kita bisa memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sangat butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari sini Bapak Ibu sekalian bisa dipahami ya. Intinya bahwa kita semua merasa miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa tidak punya apa-apa. Merasa tidak punya apa-apa. Dan senantiasa butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan segala urusan cepat selesai apabila dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin selesai apabila kita pasrahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kaitannya dengan masalah banyak sekali ya. Walihada madahallahu anbiya'ahu bidu'aihim ay iyahum, maka Allah Subhanahu wa taala memuji para nabi-nabinya dengan doa kepada mereka. Ini sudah kita baca kemarin ya. Para nabi itu walaupun sudah tingkatannya walinya Allah Subhanahu wa taala ya, sudah sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sombong. Mahma balagha fi walayah, walaupun kita sudah mencapai derajat walinya Allah Subhanahu wa taala, orang yang dekat dengan walinya Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan merasa cukup, merasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harus merasa miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Nggih. Niki perlu praktek nggih. Niki perlu praktek. Barangkali di antara kita kalau berdoa itu kok susah nangis. Susah mengeluarkan air mata. Wonten apa mboten? Kalau doa itu susah mengeluarkan air mata, kurang merasa butuhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kata apa mboten? Padahal Rasulullah bersabda, "Innallaha yataqabbalu du'aan min qalbin lahin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa dari seorang yang hatinya lalai. Doanya tapi hatinya lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, sangat penting nih. Jangan otak-atik teng dalam. Otak-atik teng dalam. Kira-kira saya ini hambanya Allah Subhanahu wa taala. Usianya kita sudah sekian. Sedangkan pasti kita akan bertemu pada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apa yang perlu aku perbaiki? Kira-kira apa masukan dari orang-orang yang terdekat dengan saya? Sehingga kita bisa menyadari diri kita sendiri. Kita ulangi lagi ya. Faedah nomor 21 itu kaitannya dengan bahwa kita semua miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ana asra hadil mahabbah tasdidullahi lil 'abdi wa hibdu jawarihi anil maharimi wal fudul. Ini faedah yang selanjutnya. Kaitannya dengan nanti kita menuju Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang hamba ya, apabila mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan hamba tersebut dan menjaganya anggota badannya dari sesuatu yang haram. Dari sesuatu yang haram. Masya Allah. Ini sudah kita pelajari kemarin, bahwa apabila kita dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengarahkan anggota badan kita untuk yang sesuai dengan syariat dan menjaga anggota badan kita dari sesuatu yang haram. Ini kaitan dengan introspeksi diri kita sendiri. Kira-kira kita ini banyak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan, atau banyak dimenangkan setan di dalam sesuatu yang haram. Makanya Bapak-Bapak sekalian, kaitannya dengan kesolehan seseorang. Kalau orang yang soleh itu benar-benar solehnya benar. Artinya kalau kita merasa soleh, berarti kesolehan kita bisa menarik orang lain untuk ikut soleh. Apabila kita menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar wali, maka orang itu akan seluruh anggota badannya akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariatnya. Kok ada orang yang mengaku wali? Kalau ada orang yang mengaku wali tapi tidak sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala dari kelakuannya, ucapan dan sebagainya, berarti kita tidak boleh mempercayainya atau mengikutinya. Karena dari sini kan kita bisa memahami bahwa yang menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, seluruh anggota badannya akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat dan akan dijaga dari sesuatu yang haram. Makanya dari sini kita bisa memahami, barangkali kita masih melihat orang-orang yang merasa menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi perilakunya, amalannya tidak sesuai dengan syariat agama Islam ini. Masya Allah. Introspeksi diri Bapak Ibu sekalian. Dari pelajaran kemarin sampai pekan ini, kira-kira jenengan ada peningkatan atau pembuatan? Wonten peningkatan atau pembuatan Bapak Ibu sekalian? Saged merasakannya? Kira-kira apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Samun bisa merasakan peningkatannya di mana? Apa yang sudah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa yang sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Ibu-ibu, bapak-bapak sudah
Semakin soleh ibu-ibu, insya Allah ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu pun ada peningkatan. Oke, betul Bapak Ibu ya, bahwa insya Allah nanti jenengan akan merasakan ya kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita merasa tadi miskin, selalu butuh pada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Insya Allah ada bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala dari apa yang kita kerjakan, dari apa yang kita kerjakan. Nanti jenengan bisa ya, merasakan bahwa ini baik tidak baik, ini harus kita kerjakan atau tidak kita kerjakan. Makanya ini ilmu praktek sebenarnya. Gimana buatan? Ilmu praktek. Kalau jenengan hanya membaca saja, ya baik-baik. Ya, membaca, ikut kajian, membaca, ya baik. Tapi kalau tidak dipraktekkan, diibaratkan jenengan menanam pohon yang banyak, tetapi mboten-mboten buahnya. Rugi napa mboten? Ya, makanya ini Bapak Nusilan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi orang yang semakin bertakwa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Menjadi walinya, ya, wali-walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga nanti jamaah Babu Salam, ya, kajiannya tidak hanya sekedar mengaji, tapi ada perubahan di dalam perilakunya, akhlaknya, ya. Harus ada perubahan. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan bagaimana kenikmatannya kita menghamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merasakan kenikmatannya kita merasa miskin, tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, merasa bagaimana kita menikmati apabila ada orang yang memberikan kita kritikan, barangkali dari suami istri, kita bisa berterima kasih, ya. Sehingga dengan itu kita berharap pada Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang kita pelajari saat ini ada buahnya, ada buahnya. Itu perlu senantiasa fakir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ibu kemarin Masya Allah bertanya, Ustaz, bagaimana dengan perilaku yang tidak baik? Berarti sudah sadar diri ada perilaku yang tidak baik. Yang bahaya itu orang yang baik merasa, yang tidak baik merasa baik. Baiknya baik-baik kan, kamuflase itu yang berbahaya. Yang berbahaya. Kalau ada orang yang sadar diri atau yang merasa bahwa saya banyak akhlak yang tidak baik, kelakuan yang baik, itu berarti sudah sadar diri. Itu adalah proses awal menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Proses awal menuju Allah Subhanahu Wa Taala karena sudah merasa ada kekurangan di dalam dirinya. Sehingga nanti dilanjutkan dengan muhasabah yang lainnya. Muhasabah yang lain sehingga dia bisa menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan muhasabah yang sesuai dengan syariat agama Islam ini. Ini berarti anna asara hadil mahabah tasdidullahi lil abdi wa hifdzu jawarihi anil maharimi wal fudul. Sesungguhnya pengaruh dari kecintaan ini adalah pengarahan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk hamba tersebut dan menjaga anggota badannya dari mengerjakan yang haram-haram. Dari yang haram-haram. Yes, pokoknya kalau jenengan merasa masih suka atau masih terkadang masih ini, berarti harus evaluasi diri. Ada sesuatu yang perlu kita perbaiki. Banyak ini, banyak yang ya sering kita lawan. Contohnya saya tadi. Ya. Contohnya saya ini belum berhasil, makanya saya mungkin dengan nanti jenengan Allah mudahkan untuk berhasil. Evaluasi, ya, kadang kan anak-anak itu menggoda saya. Misalnya tadi saya sudah persiapan mengaji gitu ya, anak-anak datang ngelindoti jaruk pungli tahu nggih? Di atas punggung dan sebagainya. Kira-kira kalau kita sebagai hambanya Allah Subhanahu Wa Taala menyadari bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, seharusnya kan saya tidak perlu apa? Marah. Tapi ternyata saya tadi masih keceplosan marah. Makanya ini sesuatu yang perlu saya evaluasi. Padahal marah itu dampaknya tidak baik.
Karena kita tidak meyakini ya takdirnya dari ya, artinya sedikit tidak meyakini dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya jangan bisa evaluasi diri. Kira-kira apa yang masih belum dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari anggota badan kita? Mungkin bisa ya yang bapak-bapak barangkali kita ya tidak dijaga pandangannya di luar kadang ya bahaya ya. Kemudian mungkin kita juga tidak dijaga telinga kita, terkadang kita masih suka mendengarkan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kita tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan tangan kita mudah menemeleng, menyakiti saudara kita, keluarga kita dan sebagainya. Mungkin kita tidak dijaga lisan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih ngomongin orang lain. Maka dari sini kita perlu introspeksi diri. Ya, perlu introspeksi diri. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Babus Salam mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbaiki dan mengubah diri kita menjadi lebih baik lagi sesuai dengan yang jenengan inginkan, ya, yang sesuai dengan jenengan inginkan, ya. Fala yatasarraful 'abdu bi jawarihi ila ala wafil syar'i, dan tidaklah anggota badan hamba itu menyeleweng kecuali sesuai dengan syariat. Wa hada ma'na qaulu kuntu samahu wa basaru wa yadahu wa rijlahu, wa ma'na dalika annahu subhanahu musarrifu laha wajibun amrihi syar'i wa amril kauni kama qala fil hadis anal dahru uqalibu lailahu wa naharahu. Ya. Penjelasannya Bapak-Bapak sekalian. Qultu li ma'na anna Allah azza wa jalla idza ahabba 'abdan sadadahu fi sam'ihi wa basarihi wa yadihi wa rijlihi. Ya. Maknanya Bapak-Bapak sekalian, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan pendengaran hamba tersebut, penglihatan hamba tersebut, dan kaki hamba tersebut, ay fi kulli hawasihi bihaitsu la yasma'u illa ma yardallahu azza wa jalla. Apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengarahkan seluruh anggota badan kita. La yasma'u ila ma yaradallahu azza wa jalla. Hamba tersebut apabila sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendengarkan kecuali sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sami'a intafa'a. Makanya kalau hamba sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendengar kecuali yang baik, maka yang didengarkan pasti sesuatu yang mendapatkan manfaat. Tapi berat sekarang ini ya. Kalau nggih ngoten Pak, nggih sami-sami nyekrol niku kadang nggih mboten ngertos kok, ya. Tiba-tiba megang HP. Yang didengarkan Mbak ya. Terkadang nggih mboten, apalagi yang memanasi sekarang apa? Politik kadang ya. Politik semakin apa? Membuat hati tenang apa panas? Panas ya. Greget ya. Kemarin saya tuh sebelumnya scroll itu tidak terlalu kepo-kepo, tidak terlalu panas dengan pemerintah. Tapi terkadang dengan seringnya lihat berita politik itu, terkadang jiwa kita panas. Makanya hati-hati nggih. Ini berarti belum mencapai level tadi. Padahal apabila seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengarannya akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak mendengar kecuali yang mendatangkan manfaat, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang didengarkan sesuatu yang bermanfaat. Evaluasi diri nomor setunggal lagi. Masya Allah nih. Ini berarti jenengan ya. Dan survei membuktikan ya. Survei membuktikan dari salah satu seorang ummahat
setelah lepas dari medsos, ya, setelah lepas dari medsos, kira-kira tambah produktif napa mboten? Produktif leres, tambah produktif. Nggih, karena napa? Karena kemaksiatan itu mendatangkan dosa, dan dosa itu memberatkan jiwa kita, diri kita. Makanya kalau kita berlepas dari sesuatu yang maksiat, pasti jiwa ini akan ringan, diri ini juga akan ringan. Sehingga tadi umat tadi setelah melepaskan medsosnya, perubahannya sangat drastis sekali, Bapak Ibu. Kerjanya ya semakin akas. Badan-badan sing capek, biasanya capek, alhamdulillah terkurangi. Yang biasanya marah-marah ternyata bisa terhindari. Itu akibat alhamdulillah dari medsos tadi, ya, keluar dari medsos, sehingga mungkin ya, ada pengarahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya barangkali kita masih diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bisa lepas dari medsos yang tidak baik, saatnya kita meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa dilepaskan dari hal tersebut. Apalagi mungkin di antara kita, ya, yang tidak lepas dari film Korea. Wonten apa mboten? Mboten enten nggih. Masalahnya dulu ada umahat, ya. Ini umahat, cerita umahat, karena dulu banyak bergaulnya dengan umahat kalau di sekolah itu kan. Yang datang apa? Ibu-ibu. Kalau yang ngomong datang sekolah, ibu-ibu. Yang cerita, ibu-ibu. Masalah di sekolah, di rumah, ibu-ibu semua, ya. Ya. Ada ibu-ibu itu yang sudah mengaji, ya, tapi ternyata masih suka nyekrol-nyekrol kaitan dengan film Korea, dan itu sudah ditegur sama ustadzahnya, tapi ternyata belum bisa hilang dari dirinya. Makanya itu harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kita butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengubah perilaku kita ini. Pak Didik, konten-kontenin Pak Arifin. Ini kita lanjutkan sedikit Bapak Ibu sekalian. Tentang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ai fi kulli hawaisi bihaisu la yasma'u ila ma yardallahu azza wa jalla wa idza sami'a intafaqa. Ya, apabila dia mendengar, ya, akan mendatangkan manfaat baginya. Wa kadzalika aidan la yadliku basaruhu illa fi ma yaradallahu wa idza absara intafa'a. Demikian juga dengan penglihatannya, ya, tidak melihat kecuali di dalam sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apabila dia melihat akan mendatangkan manfaat. Kadzalika fi yadihi la yabtishu bi yadihi illa fi ma yaradallahu. Demikian juga di dalam tangannya tidak akan bergerak kecuali yang mendatangkan manfaat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya. Wa idza badisha fi ma yaradallahu intafa'a. Ya, maka tangannya kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergeraknya untuk apa? Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, monggo kita masih ada kesempatan untuk hal ini, ya. Anggota badan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Anggota badan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dibimbing di dalam hal kebaikan. Dan ini ujiannya masing-masing dari diri kita. Terkadang kita diuji dengan harta sehingga kita
tangan kita tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali sesuatu yang tidak baik kita ambil, padahal itu adalah ujian untuk kita, ya. Apakah menjadi orang hamba yang benar-benar hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Mungkin kita diuji dengan suami kita atau istri kita, sehingga terkadang ucapan kita tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita tidak sabar. Padahal kita tadi merasa hamba yang senantiasa butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau dari sini Bapak Ibu sekalian, jenengan kita semua ya layak untuk minta pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk layak dan senantiasa terus-menerus minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya seluruh anggota badan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis kita rawe-rawe rata semalang-malang putung. Karena kita kalau semakin mendekat finish itu berarti kita harus senantiasa ya memaksimalkan kekuatan dan kemampuan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini yang faedah kemarin ya. Faedah yang selanjutnya adalah anna doa sababun husulil matolib. Sesungguhnya doa itu adalah sebab untuk mendapatkan apa yang kita minta. Ya, apa yang kita minta. Anna doa sababun husulil matolib. Ya. Yang selanjutnya terakhir nih ya. Ar-raddu ala sufiyya al-qailina bi anna du'a wa nahwahu minal asbabi yunafi tawakkul. Bapak dan Ibu sekalian, hadis ini ya faedahnya ini adalah bantahan terhadap kaum sufi yang mengatakan bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan misalnya usaha kita, misalnya keinginan kita, misalnya penyebab-penyebab untuk mendapatkan apa yang kita minta, kita lakukan itu adalah sebab-sebab menghilangkan tawakal. Itu adalah pendapatnya siapa? Kaum sufi, bahwa doa dan sebab-sebab yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita minta, apabila kita lakukan, menurut kaum mereka itu bisa mengurangi atau menghilangkan rasa tawakal seseorang. Itu tidak benar menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saged dipahami napa mboten? Kalau orang Ahlus Sunnah wal Jamaah ya sesuai dengan para ulama dari buku ini ya, itu membantah bahwa kita tidak apa-apa, kita tawakal pada Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan apa yang kita minta. Jenengan kalau minta biasanya apa? Tadi kita karena merasa miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus berdoa. Kalau kita lapar, usaha kita apa? Mencari makan, terus kita makan. Kalau kita tidak punya uang, usaha kita apa? Berdoa dan bekerja. Ya, terkadang itu dipahami ya. Dari sini itu kalau menurut kaum sufi itu adalah menghilangkan rasa tawakal seseorang hamba ya. Tapi itu tidak benar di hadapan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ada beberapa kaitannya dengan tawakal seseorang, kaitannya dengan tawakalnya seseorang. Insya Allah pekan depan kita baca ya, bahwa seseorang yang berdoa kemudian dia berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, itu tidak mengurangi rasa tawakalnya seseorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang salah gini, yang tidak benar ya, yang mungkin perlu kita perbaiki, terkadang ada seseorang meminta sesuatu, dia sudah berdoa dan berusaha, tapi dia menggantungkan hatinya kepada apa? Kepada yang dia lakukan tadi, usahanya atau doanya. Ini yang perlu kita perbaiki. Tawakal itu adalah tergantungnya hati seorang pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak bergantung pada doa yang dia lakukan atau usaha yang dia lakukan. Misal
Misal saya mau membeli kendaraan, wis pontang-panting doane siang malam, minta kendaraan yang baik, kemudian usahanya sudah kerja, kita pasrah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pasrahnya tidak benar-benar pasrah, karena terkadang kita masih pengen apa? Kendaraan itu dihasilkan dari apa? Dari doa atau kerja kita. Padahal semua itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ini tawakal ini adalah memutus keputusasaan seseorang hamba. Sangat dipahami nama batin? Hamba kalau kita menggantungkan hasil itu dari pekerjaan yang kita lakukan, dari doa yang kita lakukan, apabila tidak berhasil biasanya apa? Kecewa, ya, putus asa. Akhirnya semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeda apabila dia tetap usaha, berdoa, kemudian bekerja yang lainnya, tapi hatinya digantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah tidak akan putus asa di dalam amal kebaikannya. Makanya kenapa ibu-ibu terkadang banyak curhatnya. Wis doa malam, wis doa, bengi doa, besok doa, sore doa, tapi kok nggak berubah-ubah. Akhirnya cerita kepada teman yang lainnya. Ya, padahal kalau semakin kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tadi semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya ini tawakal Bapak Ibu sekalian. Ya, dari sini membantah bahwa kita boleh berusaha, boleh berdoa, tapi tawakal kita tidak pada doa dan usaha itu. Tapi tawakal kita, kepasrahan diri kita, jiwa kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya adalah bantahan pada kaum sufi yang menganggap apabila seorang sudah tawakal itu sudah, jangan berdoa, jangan berusaha, wes pokoknya melu apa? Ya, padahal kita boleh, ya, kita dianjurkan untuk berusaha, yaitu berdoa dan bekerja. Ya. Adapun hati tetap kepada hasil yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan manfaatnya sangat besar sekali. Bahwa apabila orang tawakal, benar tawakal, insya Allah tidak mudah, ya, tidak mudah untuk putus asa di dalam usahanya, di dalam apa yang dia minta di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti insya Allah pekan depan kita baca perkataan dari Ibnu Qayyim berkaitan dengan tawakal ini. Ada 8 hal berkaitan dengan tawakal yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Dan salah satunya nanti keterangan bahwa usaha dan doa yang kita lakukan itu tidak mengurangi tawakalnya seseorang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu mungkin Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari bersama-sama. Kita senantiasa minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita senantiasa dibimbing seluruh anggota badan kita untuk selalu melakukan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, untuk dibimbing sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan kita senantiasa, ya, jangan sekali-kali kita merasa tidak butuh terhadap pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan semakin kita pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah masalah yang kita hadapi semakin cepat untuk selesai. Ya, semakin cepat untuk selesai. Dan itu buktinya sudah banyak sekali. Dan sudah banyak buktinya orang yang memikirkan masalah, sudah banyak yang masuk rumah sakit. Gitu apa buatan? Berarti yang ya, semakin kita pasrah pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah urusan semakin, ya, mudah selesai. Apabila kita semakin memperdalami, ya, mengandalkan diri kita sendiri dengan pikiran kita dan tenaga kita, insya Allah akan banyak penyakit yang kita dapatkan. Ya, minimal penyakit sombong di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, karena masih mengandalkan diri kita sendiri. Ya, ini mungkin yang bisa kita pelajari Bapak dan sekalian. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mempelajari kembali, mereng-reng kembali, ya, apa yang seharusnya kita perbaiki dalam diri kita. Karena kita semua adalah hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua kita mendapatkan kesempatan untuk menjadi walinya Allah Subhanahu Wa Taala selama kita beriman dan bertakwa. Tidak pandang bulu
mana orang yang cantik, mana tidak cantik, mana ganteng tidak ganteng, mana kaya tidak kaya, ya, mana orang yang bangsawan tidak bangsawan, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatannya seperti ini sangat luas sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala selama kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita semuanya dan memberikan kita kenikmatan menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semoga kita nanti dimudahkan untuk menangis, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang baik. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum ولئن كفرتم إن عذابي لشديد